Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, oke, ketemu lagi di acara podcastnya Sinema Muhibah. Hai dulu Pak. Halo. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang apa ini? Tentang sekolah, tentunya dengan narasumber yang sudah tahu bidangnya, kaitannya sama SMA Muhibah. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol jauh Pak ya, ini kan salah satu program awal kami di kelas ekstra sinematografi. Oke. Nanti di sini teman-teman dari anak-anak sinema itu akan bicara, akan ngobrol bareng tentang SMA seperti apa, hobinya teman-teman itu seperti apa, nanti akan kita bahas di sini. Oke. Mungkin teman-teman di sana belum kenal. Siapa sih yang ada di samping saya ini? Monggo perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Saya adalah Iqbal Al-Ghifari. Kalau di SMA Muhibah sering dipanggil Pak Iqbal. Nah, kebetulan di SMA Muhibah ini saya diamanai sebagai wakas kesiswaan untuk mulai bulan kemarin, mulai tahun kemarin. Baru berarti ya? Baru. Oke. Jadi, insya Allah membawa harapan atau semangat baru untuk SMA Muhibah yang kita cintai bersama. Keren, mantap. Oke, teman-teman, bahwasannya di samping saya ini ada Pak Iqbal. Beliau menjabat kesiswaan mulai bulan kemarin tentunya. Ya. Semoga bisa membawa perubahan untuk SMA Muhibah bisa lebih baik lagi. Oke, Pak, pengen tanya-tanya. SMA itu kan banyak ya, khususnya kita bicara tentang di wilayah Kabupaten Sleman. Oke, bedanya apa sih SMA Muhibah sama SMA yang lain? Infonya sih sekolah santri full prestasi. Ya. Itu seperti apa? Ya, kalau kita bicarakan Muhibah tentu ini menarik sekali. Dan apa sih yang ada di SMA Muhibah ini? Tentu yang ada di SMA Muhibah ini itu hal-hal yang menyerukan, yang seru dan menyenangkan. Misalkan dari segi pembelajarannya, dari segi keorganisasiannya, dari segi ekstrakurikulernya, dari segi guru yang selama ini mengampu di SMA Muhibah ini, akhir-akhir ini banyak sekali guru-guru muda yang masuk ke SMA Muhibah. Tentu itu membawa angin segar buat kita semua. Kenapa? Karena dengan guru-guru muda itu, insya Allah pembelajaran jadi inovatif, kreatif, dan tentu mereka mampu melihat cakrawala-cakrawala baru yang akan disampaikan kepada siswa-siswa. Dari segi ekstrakurikulernya, bahkan kemarin kita mampu membawa juara dari ekstrakurikuler Tapak Suci. Dan yang baru ini adalah ekstra sinematografi yang membuat gebrakan baru dengan menghadirkan podcast di tahun 2025 ini. Jadi tentu Oke, Pak, bisa stop dulu ya. Kita masih bicara tentang SMA. Nanti terkait program ada apa nanti obrolan saja. Nanti takutnya teman-teman kok langsung ke sini gitu. Oke, teman-teman, bahwasannya yang disampaikan Pak Iqbal tadi betul ya. Di SMA Muhibah atau bisa disebut SMA Muhammadiyah Pakem, tapi enaknya nyebutnya Muhibah. Oke. Tadi disampaikan bahwasannya di tahun ini itu banyak banget teman-teman guru baru yang tentunya muda-muda yang akan membawa semangat atau gebrakan baru, daya juang baru terkait metode pembelajaran ataupun nanti pendekatan sama murid-murid khususnya di SMA Muhibah. Oke. Terus Pak, apa sih fasilitas yang ada atau yang bisa didapatkan di SMA Muhibah ini? Ya, kalau fasilitas tentu kita berbicara dua hal, fasilitas belajar dan fasilitas yang ada di sekolah ini. Kalau secara umum, kita itu menawarkan bahwa setiap anak yang bersekolah di SMA Muhibah itu pasti lulus, bisa baca Quran dan ibadah harian. Itu penting sekali, apalagi kalau orang tua meninggal itu kan harusnya anak yang bisa melakukan menyelatkan dan lain sebagainya. Terus kemudian bisa lulus langsung bisa dapat ijazah. Nah, ini program baru yang kemudian kita tawarkan. Yang selanjutnya beragam beasiswa yang kemudian kita tawarkan. Dari segi fasilitas sekolah, kita punya lab,
dari lab komputer, lab IPA, dan ada akses internetnya. Jadi itu sangat mendukung sekali ketika siswa ingin belajar. Siswa itu kan belajar butuh fasilitas belajar dan fasilitas sekolah. Nah, dua hal itu yang saya kira mendukung daripada siswa-siswa meraih prestasi. Oke, jadi yang disampaikan Pak Iqbal barusan dari segi jadi kita dari pendidikan oke lah, pendidikan umum oke, tapi dari keagamaan siswa dituntut juga harus bisa. Tadi mulai dari baca Al-Quran dengan harapan kita nggak tahu ya, umur kita ada yang nggak tahu, tapi setidaknya kita bisa mendoakan keluarga kita atau kerabat kita. Terus yang kedua terkait era digitalisasi. Tadi Pak Iqbal menyampaikan bahwasannya ada lab dan ada beberapa fasilitas. Lab komputer, lab kimia, sama fasilitas wifi. Oke. Jadi teman-teman bisa sih pakai fasilitas wifi di sekolah. Ya, kalau fasilitas terkait dengan lab komputer kita ada dan di situ bisa mengakses internet. Jadi ketika ada siswa yang kemudian kesulitan untuk mencari informasi lebih terkait dengan pembelajarannya, maka satu-satunya kan kita menggalinya lewat internet. Nah, kita menyediakan itu. Jadi siswa boleh untuk belajar di situ, mencari informasi seluas-luasnya terkait dengan apa yang kemudian ingin dipelajari. Jadi di era digital ini, guru di SMA Muhammadiyah Pakem ini itu bukan hanya memberikan, kan pendidikan itu bukan transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Kita memberikan itu bagaimana mereka bisa mengembangkan secara mandiri apa yang ingin mereka pelajari. Terkait kurikulum merdeka sama tadi output dari literasi digital. Oke.